Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian dimanapun kalian berada. Teman-teman sekalian, hari ini merupakan suatu hari yang sangat spesial sekali, karena saya sekarang ini akan sharing bersama sahabat-sahabat semua. Hari ini saya akan mendatangi salah satu orang yang sangat luar biasa, menginspirasi, seorang pengusaha sukses. Dan kita akan tanya-tanya, kita akan belajar dengan beliau. Siapakah beliau? Ikuti terus video ini sampai habis. Come on! Oke teman-teman, sekarang kita akan langsung temuin salah satu orang yang menginspirasi Syahril. Siapa orangnya? Yuk kita langsung masuk ke rumahnya. Come on! Wih, Masya Allah. Assalamualaikum Bapak. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, luar biasa Bapak. Masuk? Iya, oke siap Bapak. Oke teman-teman, kita masuk. Aduh Pak, ini by the way terima kasih banyak udah diizinkan ke rumah Bapak Pak. Aduh, luar biasa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sendiri gimana Pak? Alhamdulillah. Aduh ya. Silakan duduk Sari. Oh, makasih banyak Pak. Oke teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, ini dia sosok yang selalu dibicarakan tadi, Bapak Dadang Hermawan. Luar biasa, seorang yang menginspirasi saya juga, dan kita akan tanya-tanya, kita akan bincang, kita akan belajar dengan beliau. Semoga dapat menginspirasi teman-teman dan sahabat-sahabat di rumah juga. Oke, mantap. Oke Pak, ini langsung saja mungkin Pak, selalu mungkin ingin tanya-tanya sama Bapak, belajar, boleh ya Pak ya? Ya. Ini by the way Pak, jujur Pak, selalu tuh setiap kali ketemu sama Bapak itu suka senang gitu Pak, karena Bapak itu merupakan salah satu sosok yang menurut saya itu menginspirasi gitu Pak. Nah untuk itu saya juga ingin berbagi nih sama teman-teman dan sahabat-sahabat semua, jadi supaya juga ikut-ikut, semoga dapat terinspirasi juga gitu Pak, untuk menjadi orang yang luar biasa tentunya gitu Pak. Boleh ya Pak ya? Ya. Oke Pak. Ini Pak selalu pengen nanya Pak, nah ini Bapak Dadang Hermawan ini, orang lain itu mengenal Bapak sebagai apa sih Pak? Saya itu mengenal Bapak itu sebagai pengusaha gitu Pak. Nah cuman itu, apakah ada selain itu gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Ya. Terima kasih Syahril. Siap Pak. Ya, kalau dari penilaian para nelayan, Iya. Bapak itu tahu ya. Tahu? Ya, tahu itu sejenis dengan juragan. Oh Masya Allah, keren Pak. Kalau di nelayan itu. Ya, kalau dari penilaian pemuda, Bapak itu sebagai tokoh pemuda karena ada beberapa organisasi yang pernah Bapak pimpin. Oh, salah satunya Pak? Salah satunya pernah jadi ketua Karang Taruna Desa Ujung Menteng. Waduh. Terus lagi 2015 pernah jadi ketua KNP Kecamatan Cilacap. Masya Allah. Ada beberapa lagi organisasi di bawah dinas ya. Ya, walaupun hari ini sudah pensiun. Oh iya. Iya Pak. Oh iya Pak, yang saya tahu kan Bapak itu kan seorang pengusaha. Cuman saya belum tahu Pak, kira-kira Bapak itu sebagai pengusaha apa sih Pak? Gitu. Ini kepo gitu Pak. Iya Pak, gitu. Siap. Gimana Pak? Jadi ini warisan ya Rilka. Warisan. Jadi warisan keluarga Bapak itu pengusaha lobster. Oh. Ya, pengusaha lobster. Mungkin Bapak semenjak keluar sekolah SMA langsung bantu orang tua ya di bidang lobster khususnya sampai saat ini Sampai saat ini. ya. Apakah menjadi Bapak yang saat ini itu ya, menjadi seorang pengusaha gitu kan, menjadi seorang yang alhamdulillah bisa dikatakan sukses gitu Pak, merupakan suatu cita-cita Bapak dari dulu gitu Pak? Mungkin bisa dijelaskan gitu Pak. Ya, jadi ini bagian dari mimpi ya. Oh, mimpi. Bagian dari mimpi bagaimana cara kita berhasil di kelautan ya. Ya, cuman walaupun proses mimpinya yang beda ya. Proses mimpi yang beda? Ya. Maksudnya gimana itu? Jadi dulu kan kita lobster itu menjadi usaha keluarga, dan ternyata
ketika terjun ke dunia ikan. Iya. Iya. Karena Bapak ngikuti alurnya usaha nelayan. Ada musim lobster, ada musim ikan gitu. Dan ternyata ketika musim ikan layur, wah, luar biasa gitu. Ya. Jadi lobster itu bisa kalah gitu sama ikan layur gitu. Gitu. Jadi mimpinya itu tersampaikan gitu hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Aduh, luar biasa teman-teman. Bagaimana sih Pak kisah atau perjuangan Bapak dari mulai nol nih Pak sampai menemukan titik kesuksesan sejauh ini Pak? Itu gimana Pak? Mungkin bisa diceritain sama Syahril supaya bisa menginspirasi sama sahabat-sahabat Sabun Story gitu Pak, channel saya sendiri. Itu gimana Pak? Monggo. Siap. Terima kasih. Ya, pertanyaan yang mungkin bisa dikatakan mengulas ya. Mengulas terhadap teman-teman yang nonton acara ini. Betul. Ini kisah dimana kisah sangat pribadi sekali, tetapi benar-benar menjadi inspirasi dan pada dasarnya kesuksesan kita itu sudah ditakdirkan. Tergantung kitanya siap atau mau enggak. Tapi itu butuh proses. Jadi dulu waktu Bapak di awal rumah tangga ya, keluar SMA, nikah, menikah setahun, belajar usaha di pantai, jual beli ikan, lobster. Tapi ada fase di mana proses itu kita itu diuji gitu ya. Pasti ada ujian. Ya, di laut itu identik dengan hal-hal yang seperti narkoba, alkohol, perempuan gitu ya. Nah, itu ujian itu di situ kita harus siap. Nah, ketika kita belum matang gitu ya, kalau ibaratkan itu, usaha kita itu akan turun naik sampai pernah Bapak jatuh di titik nol ya, itu di kisaran tahun 2015 Bapak mencurahkan uang modal untuk membangun bagan budaya lobster 2015. Waktu itu diperkirakan yang harus dipanen itu 300 juta ya, hancur. Ya. Itu karena tahap awal kita bikin budidaya lobster yang besar. Itu Bapak itu hampir 10 kotak. Ya, untuk lobsternya, untuk pembesarannya ya. Itu terbuat dari bambu dan kayu ininya, kotaknya. Kerambanya itu. Nah, cuman ada beberapa kesalahan teknik dari pembuatan dan lokasi yang tidak tepat, sehingga ketika gelombang laut jelek, lagi jelek, si kerambanya itu pecah sehingga si waringnya robek dan si bagannya itu ke pinggir pas di mana waktu pembuatan awal gitu. Ya. Oh, itu nangis sekali. Iya pasti. Nangis sekali itu, nangis itu. Iya. Nah, setelah itu terpuruk lah itu sampai titik nol itu. Habis segalanya, uang habis. Cuman tinggal punya uang berapa ya, diberikan domba ya. Sisa uangnya? Sisa uang dia beli domba berapa ya, 10 kalau nggak salah, 14 kalau lupa. Wah, anaknya bagus ya, Bapak hampir setahun ngembala domba itu, setahun itu hampir ya, siang ngeluarin domba, sorenya ambil rumput. Bapak sama seperti itu waktu? Iya. Masya Allah. Iya, sambil merenung ya, sambil merenung. Dan domba itu tiap hari ada yang mati. Iya, baik anaknya atau bapaknya atau induknya, ada aja yang mati. Sehingga dombanya itu hanya sisa 3 ekor. Di sekian banyak itu Pak? Dari hampir 30 real.
Cuman sisa 3 ekor. 3 ekor. Ya. 2015 itu. 2015 2016. Ya. Itu real. Waduh, luar biasa. Jadi tuh teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, kita itu jangan lihat, wah misalkan punya ini, punya itu gitu kan, wah luar biasa, emang luar biasa teman-teman. Tapi yang paling penting, kita itu harus tahu gimana sih untuk mencapai titik seperti itu teman-teman. Gimana sih bisa mencapai sampai titik kesuksesan yang dituju gitu teman-teman. Nah sekarang kita akan cari tahu nih sama Pak Dadang. Gimana sih Pak cara bangkitnya, cara kita bangkit dari keterpurukan itu Pak? How? Bagaimana gitu Pak? Nah, itu domba yang tersisa ya, yang tersisa itu berapa 3 ekor? Ya 3 ekor tadi. Nah, dijual itu tersisanya mungkin hanya sekitar 1 juta. 1 juta. Ya. Nah dari 1 juta itu Bapak gunakan untuk modal jual beli ikan mulai dari 2016 akhir ya, sampai 2015 akhir. Yang mungkin entah Bapak berpikirnya gini, sehari dapat untung 100.000. Masih ingat? Dapat untung pertama itu adalah 100.000. 25.000 itu disisikan di keropak untuk santunan. Ya. Nah, berangkat dari mulai proses itu, seminggu sekali Bapak sama ibu ya yang rajinnya seminggu sekali itu keliling tiap masjid di mana yang ada anak yatimnya. Nah, dari proses awal itu, santunan anak yatim itu mulai terasa ya. Mulai terasa ada perkembangan usaha dan jiwa itu mulai ada keseimbangan ya, yang dimana kebiasaan kehidupan pantai itu mulai berkurang. Ya. Seperti itu ya. Ternyata begitu teman-teman sekalian, memang ketika kita terpuruk atau ketika kita berada dalam titik terendah mungkin Pak, sebaiknya kita jangan menyerah teman-teman. Seperti tadi yang kata Bapak Dadang sampaikan, ketika beliau terpuruk, waktu itu tersisa 3 ekor kambing domba ya Pak ya, itu langsung digunakan modal dan akhirnya digunakan usaha sampai untungnya sekian, dan di situ Bapak mulai sama Ibu sedekah, gitu ya, adanya sedekah. Memang ini luar biasa teman-teman. Sedekah mendekat kepada Sang Rob itu memang luar biasa, sehingga kita mendapatkan jalan keluarnya gitu Pak. Ini luar biasa sekali Pak. Semoga dapat menginspirasi teman-teman sekalian juga teman-teman. Amin. Ini gak kalah penting juga sih Pak. Menurut Bapak, kaya itu harus gak sih Pak? Atau Bapak mungkin mempunyai definisi tersendiri. Kaya menurut Bapak itu bagaimana sih Pak? Ya. Itu Pak. Ya, kita harus kaya. Alasannya Pak? Karena dengan kaya kita bisa berbagi. Oh iya betul, betul Pak. betul. Jadi kalau kita kaya tapi kita nggak bisa berbagi, menurut Bapak itu bukan orang kaya. Iya Pak. Ya. Yang kaya itu menurut Bapak ya, Iya. yang bisa berbagi. Karena dari berbagi itu jiwa kita itu akan damai. Sementara hidup kita itu adalah mencari kedamaian, Betul. ketenangan, makan enak ya, tidur nyaman, nyenyak, kita keluar main nggak punya musuh, orang lain menyapa kita. Apalagi misalnya kita berkunjung ke satu tempat di mana Bapak salah satu pembina pondok pesantren Nurdul Hidayah.
ketika si ibu berkunjung ke situ, anak-anak yatimnya, anak-anak pondok pesantrennya sudah berjajar menyambut si ibu, dan itu kebahagiaan yang luar biasa, dengan senyuman-senyumannya yang mungkin orang kaya yang tidak berbagi tidak akan merasakan seperti itu. Ya, betul sekali. Ini luar biasa teman-teman. Karena banyak juga mungkin ya Pak, yang kaya tapi mungkin tidak damai hatinya. Tapi kalau misalnya kita kaya, mungkin kayak di sini kita tidak hanya kaya properti, tapi juga kita kaya hati mungkin ya Pak ya. Kaya harta, kaya properti, kaya hati, luar biasa Pak. Aduh. Ini yang paling penting menurut saya Pak. Ini kan yang teman-teman atau sahabat-sahabat yang nonton channel ini sebagian besarnya merupakan anak-anak muda juga gitu Pak. Nah kira-kira ada gak sih Pak pesan-pesan yang penting banget yang Bapak sampaikan buat memotivasi anak-anak muda tentunya di zaman milenial ini gitu Pak? Yeah. Monggo Pak, mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi Bapak pernah muda ya? Oh iya pasti dong Pak. Bapak berkarya di kepemudaan itu terutama di bidang sosial, ya. Di Karang Taruna, di KMPI, ataupun di kelompok pengawas masyarakat. Ada yang satu organisasi di mana dia itu kelompok itu atau organisasi itu dia berimajinasi tentang pengolahan makanan, ya. Terutama di bidang pengolahan makanan berbasis ikan. Ya. Nah, mimpi kita itu tidak, kalau bahasa Sunda tewewel seperti kata Samal. Oh iya, ngerti. Tidak seperti itu, seperti itu ya. Tetap ada proses, ada proses. Minimal mimpi kita itu dijawab sama yang kuasa itu 5 tahun, ya. Hari ini ketika kita mau memulai, ya adik-adik, mulailah apa yang harus kita kerjakan. Contoh misalnya kita mau bikin pengolahan makanan, ya, ataupun pakan, ataupun kuliner, ataupun souvenir, kita mulailah dulu di situ. Apalagi dengan fasilitas pemerintah hari ini dengan UMKM-nya ya. Jadi asal jelas usahanya jelas usahanya ada, ya, bentuk usahanya, hasil karyanya ada, kita bisa ngajuin pinjaman. Bapak siap membantu? Oh ya, siap membantu. Waduh, luar biasa Pak. Karena dengan kita berkarya, dengan kita mampu berkarya, itu akan menjadi sesuatu yang sangat berharga. Oh, iya. Walaupun karya kita hari ini itu belum dihargai, belum jadi nilai uang, tapi ketika kita terus dijalani dengan sabar, dengan doa, suatu saat itu akan ketemu. Terkadang hari ini kita bercita-cita dengan kegiatan ini, semisal kita bisa jadi kaya. Nah, terkadang itu meleset, Rio. Iya. Jadi yang tadinya kita itu berharap dari kegiatan ini bisa jadi kaya, ternyata di sisi lain lah kita yang bisa menjadi kehidupan kita. Ya. Makanya ketika kita akan melakukan sesuatu kegiatan, dasari dengan ikhlas. Ikhlas kuncinya, Rio. Ikhlas ya Pak ya? Iya. Jangan sampai kita mengerjakan sesuatu hal, tapi kita dengan emosi, dengan bahasa Sundanya aral, ya. Ambisi gitu ya? Ya, ambisi, aral. Beda. Oh, beda. Aral itu kayak gimana ya, bahasa Nggak sabaran gitu. ya, seperti nggak sabar gitu. Aral itu nggak sabar. Beda dengan ambisi. Kita harus ambisi nih. Oh, harus ya Pak? Harus ambisi itu harus. Iya. Tapi harus kontrol gitu. Iya, betul. Kontrolnya dengan apa? Dengan ibadah kita, dengan sedekah kita. Gitu, Rio. Jadi apa yang kita bisa lakukan hari ini, lakukan. Jangan kita berhayal, wah itu yang
yang salah gitu deh. Luar biasa teman-teman, ini ilmu yang sangat mahal sekali. Jadi kita sebagai anak muda gitu ya, kita harus terus berkarya dan jangan menyerah walaupun karya kita itu belum dihargai mungkin Pak. Dan kita juga jangan lupa sama yang di atas, sama yang Maha Kuasa. Kita terus berusaha dan terus berdoa. Insya Allah dengan begitu mungkin seperti yang tadi dapat saya dengar dari Pak Dadang ini, ketika misalnya kita sudah dekat yang Maha Kuasa, apapun juga pasti akan terjadi, akan dapat direalisasikan. Kuncinya mungkin itu ya Pak. Kita harus ikhlas juga teman-teman. Bekerja ikhlas, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas. Wah, keren pokoknya. Oke teman-teman, itu saja untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Ditutup dengan salam khas Sahabat Story. Salam aktif, salam produktif. Oke, luar biasa.